Perkenalkan, nama saya Joni. Saya lulusan Universitas Binus Nusantara angkatan 95, masuknya komputer akuntansi. Nah, saat ini saya berusaha atau bekerja di perusahaan Selaras yang bergerak di bidang painting. Jadi ada retailers, ada distribusi dan project. Di waktu kuliah kan saya ambil komputer akuntansi, ya kan. Sebenarnya bisa dibilang dipakai nggak dipakai plus minus lah, ya kan. Tapi di situ ilmu apa namanya akuntansinya saya nggak terlalu dalam terus terang, tapi saya tahu lah. Jadi kalau misalnya ada profil laporan keuangan, saya kurang lebih udah bisa baca gitu loh, ya kan. Nah, dari situ apa namanya, saya sempat bekerja di beberapa prinsipal multinational company, dua prinsipal multinational company. Dari situ saya ada ide gitu, kenapa nggak kita jalani sendiri, karena mereka kalau perusahaan multinasional seperti itu hanya mensuplai dalam bentuk bak besar gitu. Jadi order-order besar dia yang deliver, kalau yang kecil-kecil dia biasanya nggak terhandle gitu. Nah, dari situ ada ide gitu loh, kita untuk jalan bisnis ini. Ide bisnis ini start sebenarnya dari sejak saya 2000. Jadi gini, memang mindset saya pada saat saya mulai kerja, saya tidak mau lama-lama kerja gitu loh. Memang mindset saya mau entrepreneur lah ya, saya mau usaha gitu loh, ya kan. Jadi pada saat saya masuk nggak apa-apa, saya kerja sebagai marketing saat itu kan, marketing hubungan dengan pihak luar, buka relasi dengan teman-teman, ya kan, project internal kita juga, dengan prinsipal kita juga internal kan, saya masih kerja, jadi saya bisa jaga relasi dengan mereka gitu loh. Nah, setelah berjalan kalau nggak salah 2015 lah, idenya sih keluar sekitar 2012-2013 gitu ya, idenya. Tapi bentuknya apa saya juga belum tahu, kita belum tahu ya. Karena dalam pikiran saya saat itu sudah banyak pemain saat itu, sudah banyak pemain lah ya, yang menjadi reseller segala macam, ya kan. Nah, setelah itu masih berupa ide lah, Sejak 2015 saya cari partner. Saya partner dalam artian kan saya waktu kerja, ada juga belum banyak ya kan. Saya cari partner untuk bisa yang percaya dengan saya menjadi investor lah, bisa dibilang seperti itu, ya kan. Nah, kebetulan waktu itu saya juga aktif di kegiatan rohani lah ya, kegiatan rohani. Sudah kenal dengan beberapa orang ya kan, cuman kita namanya mau partner ya, mau invest, dia harus percaya dengan kita ya kan, dia harus lihat karakter saya, cara kerja saya ya kan, terus gimana saya jalan hari-hari gitu ya kan. Sejak 2015 saya ada bicara, saya udah kenal dengan partner saya ini cukup lama, dari 2010 saya bicara, terus dia oke, ya kita coba trial dulu. Saat itu saya masih pakai perusahaan yang orang lain, kita pinjam perusahaannya si teman saya ini. Setelah jalan 6 bulan kita langsung buka perusahaan sendiri dengan nama Selaras Jaya Sakti saat itu. Resminya 2016 Januari itu, seingat saya, di aktenya ya. Jadi dia hanya invest, operasional semua under saya yang running itu. Gitu ya. Ya, jadi saat itu memang saya sejak lulus itu saya sudah saya bekerja ya kan. Saya memang goalnya pada saat lulus kuliah ya, saya mau kerja di perusahaan multinasional, tapi saya nggak tahu apa saat itu.
pokoknya udah perusahaan multinasional lah, keren lah, ya kan, segala macam, gaji gede, segala macam. Nah, kebetulan saya kerja di perusahaan cat kan, satu perusahaan brand besar juga saat ini. Ini peluang besar nih menurut saya. Cuman pada saat itu saya masih belum punya nyali lah, dan belum punya modal saat itu, ya kan. Nah, akhirnya setelah saya jalani, saya bekerja di prinsipal itu, saya ngeliat peluang gitu, ya udah kita buka. Tapi saat itu hanya distribusi untuk marine paint. Jadi customer existing saya yang sudah saya kenal, relasinya sudah kita buat sudah lama, ya kan, saya coba hubungin lagi. Yang sudah tidak aktif, saya coba hubungin lagi, dan mereka masih welcome. Jadi intronya memang sudah di bisnis seperti itu. Jadi saya minta support gitu lah, dukungan dari teman-teman, customer segala macam, dan ternyata responnya bagus gitu. Dan dari pihak prinsipal pun oke, disupport gitu loh. Tapi saya kan nggak mungkin di dalam prinsipal kan, saya harus keluar gitu loh. Akhirnya saya buka, saya cari investor. Nah, jalanlah sebagai distribusi waktu itu, distribusi untuk marine paint. Marketnya nggak besar marine paint, kalau dibanding decorative paint itu seperti iceberg gitu loh, jadi di atas, kecil. Marketnya nggak besar, marketnya kecil, tapi ada di situ, dan pemain globalnya nggak banyak gitu. Mungkin ada 4 atau 5 lah. Nah, kita jalan 2016, kita jalan distribusi ke BUMN, ke swasta juga kita main, ya kan. Terus berjalan sekitar hampir 3 tahun lah kita berjalan, ya kan. Saat itu saya masih jalan sendiri, dan beberapa teman juga, kita hire karyawan nggak banyak, waktu itu masih kecil. Kita putar gitu, dan responnya bagus banget sih, terus bagus banget. Kita bisa penuhin keinginan teman-teman kontraktor atau BUMN atau swasta, ya kan. Nah, setelah itu karena hubungan sudah cukup lama, ya kan, kita mau ekspansi ke kontraktor, karena dunia saya kan nggak jauh-jauh juga dengan kontraktor, karena supply side project otomatis ada pekerjaan kan di situ. Nah, proyek pertama kita tuh saat itu ngecat pabrik lah, ngecat pabrik tapi cat tembok saat itu. Dan itu cat tembok di daerah Bogor sana, ya kan. Berjalan normal, oke, nggak ada masalah. Itu masih industri kan, kita coba industri project, terus berjalan terakhir berjalan terus ke Cilacap juga, ke Cilegon juga, kemana-mana lah project lah. Tapi kebanyakan sih di Pulau Jawa ya, kan di Pulau Jawa lah ya, sama Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah lah ya. Jawa Timur jarang-jarang. Kalau untuk di luar Jawa, kita hanya supply material. Jadi kita expand ke project juga untuk cat marine situ terutama. Tapi karena permintaannya mereka, saya mau juga cat tembok nih, ya udah kita provide juga gitu loh. Nah, dari situ proyek terakhir saya saat ini, proyek itu ada di Tangerang, pabrik aki. Saya nggak bisa sebut brandnya, pabrik aki. Di sini pabrik aki masih berjalan sampai sekarang, dan berbarengan dengan proyek pupuk ya. Dia buat pabrik pupuk gitu, jadi chemical lah ya. Kita perbaikin, kita kerjakan, dalam artian paintingnya yang kita kerjakan, kita repair dan perbaikan, dan mereka cukup terutama yang aki ini, mereka cukup puas, dan mereka tetap memberikan pekerjaan lain gitu loh. Ya, relasi, kualitas, bisa memenuhi ekspektasi dari si customer, seperti itu. Untuk berarti sudah ada distribusi dan project ya. Nah, terus ada ide juga, karena kan saya pernah di pabrikan cat, saya kenal juga sama pabrik cat tembok atau dekoratif kita sebut biasanya. Kenapa kita nggak buka dekoratif retail gitu? Akhirnya itu kalau nggak salah 2020 berapa ya, 2020 Desember saya buka.
Ya, 2020 Desember kita buka retail waktu itu di daerah Gading Serpong, toko cat khusus cat tembok. Ya kan, itu dijalanin sama profesional sama orang lain. Jadi apa namanya, pas bulan Maret kan kena COVID tuh. Itu memang suffer banget sih. Setahun itu sampai benar suffer lah. Sampai akhir tahun ya kita masih bisa bertahan aja, bisa bertahan. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang masih tetap bisa berjalan. Kita bisa support teman-teman sekitar Gading Serpong, ya kan, di luar Gading Serpong. Lewat komunitas binus juga saya coba educate teman-teman, ya kan. Beli nggak beli nomor 2. Yang penting kalau rumah ya, yang penting apa yang menjadi masalah mereka kita bisa kasih solusinya gitu, ya kan. Kalau emang solusi saya nggak benar, ya mungkin mereka akan baik lagi gitu. Tapi memang kalau yang retail ini, yang toko ini ya retail ya, dikelola oleh orang lah ya, profesional lah ya. Saya nggak tiap hari di situ. Jadi kurang lebih perjalanannya seperti itu sampai 2023 ya. Puji Tuhan sih kita pada saat krisis yang orang mengurangi karyawan, potong gaji, ya kan, kita malah jual aset, mungkin kita malah kebalikannya, puji Tuhan sekali. Jadi 2020 kita buka toko itu memang tidak rugi, tapi tetap masih bisa beroperasional, tidak mengurangi karyawan yang di sana. Project kita makin pada saat itu 2020 saya lagi kerja proyek di Cilacap gitu kalau sana, Pertamina punya. Saya nggak boleh sebut brandnya. BUMN lah ya, pokoknya BUMN itu saya ngecat kurang lebih 2,5 hektar loh. 2,5 hektar kita ngecat waktu itu, besi ya, marine paint untuk di pinggir laut. Nah di situ kita banyak hire orang pada saat krisis seperti itu. Jadi tantangannya adalah dengan segala macam pembatasan seperti itu, ya kan. Saya masuk ke proyek tuh harus tengah malam, karena kalau enggak kena nggak boleh masuk ke kota itu kan, ke kota Cilacap saat itu harus tengah malam. Jadi ya begitulah tantangannya. Malam sore kita berangkat, tengah malam jam 1 jam 2 kita baru bisa masuk kota itu, ya kan. Setelah itu proyek itu berjalan dengan bagus, luar biasa lah tahun itu. Kita benar-benar sangat diberkati tahun itu, walaupun krisis kita bisa tata aset, rekrut orang baru, ya kan, tidak mengurangi orang karyawan gitu, dan tidak mengurangi gaji gitu. Ya seperti itu. Puji Tuhan lah sampai saat ini kita masih tetap berkembang. Begitu. Pada saat pertama kali buka, tantangannya adalah gimana kita dengan sumber daya yang terbatas otomatis ya. Waktu itu saya start mulai dari kamar ya. Saya ingat saya nggak ada kantor. Saya dari kamar, ada meja kantor saya di kamar ya, saya start di situ. Saya bukan rekrut lah ya, saya ajak istri saya, dia juga lulusan BINUS, yang 5 juga, komputer akuntansi, untuk bantu administrasi. Saya keluar. Nah dengan dana yang terbatas saat itu, invest juga nggak banyak kan si investor itu, saya harus efisien, gimana caranya gitu. Nah pernah suatu saat saya ke Tegal, waktu itu tol belum setengah jadi lah Tegal waktu itu, karena dananya terbatas ya kan, saya nggak berani nginep, karena saya tahu kalau saya nginep saya harus hotel makan ya kan, pasti ada extra cost lah ya. Jadi saya PP pulang pergi, tolnya waktu itu masih setengah jadi lah, tol Trans Jawa itu. Dan saya berangkat ya kan, begitu saya pulang biar lebih irit ya kan, AC saya matiin, jendela saya buka lah sedikit kan, saya pulang. Jadi saya PP saat itu, capek ya gitu. Dan proyeknya berhasil apa enggak? Tidak saat itu. Jadi ya memang ada harga-harga yang harus kita bayar gitu. Jadi saya pribadi start untuk bisnis, sumber daya yang ada apa kita manfaatin dulu, ya kan. Setelah itu walaupun yang pertama kali itu gagal, nggak oke ya ke Jawa itu, ya tetap kita berusaha gitu. Kita berusaha, jangan sampai gue udah jauh-jauh buang waktu, tenaga, capek, biaya
modal kerja juga tergerus ya kan, misalkan seperti itu, kita malah mutung gitu. Kalau saya enggak, saya dengan sumber daya yang ada, saya mungkin bisa WhatsApp ya kan, bisa kunjungin yang sekitar sini ya kan. Ada teman-teman mungkin dia nggak beli, mungkin dia nggak berkaitan dengan dunia bearing pen seperti ini, tapi dia bisa referensiin gitu loh, dengan kepercayaan yang dia kenal dengan saya, dengan kepercayaan yang dia ada ke saya ya kan, dia referensiin gitu loh. Dan itu cukup powerful juga yang referensi seperti itu. Jadi tantangannya terbesar saat itu adalah sumber daya yang terbatas, orang maupun keuangan yang terbatas saat itu. Nah, untuk saat ini adalah karena timnya sudah di mana-mana lah, cukup banyak walaupun tidak saya direct. Tantangan terbesar adalah komunikasi saat ini. Kenapa? Mungkin secara teknologi gampang, kita bisa video call, WhatsApp call, telepon, ya kan. Visit mungkin sudah oke lah, gampang. Tapi apapun medianya, ya kalau kita komunikasi, kita misalkan saya ngomong dengan si A, tolong ambil air dong, ya kan? Tolong ambil air dong. Nah, kalau si yang penerima informasi itu dia iya aja dengan segala keraguan-raguan dia bisa aja ambil air apa? Ember, air minum bisa juga diambil. Air apalagi air aki bisa diambil juga. Air sumur bisa diambil juga. Nah, komunikasi itu penting saat ini. Jadi si pemberi informasi kayak saya minta si pemberi informasi harus jelas. Dan pada saat si penerima informasi dia kalau nggak jelas dia harus validasi, tanya ke saya, tanya ke si pemberi informasi gitu. Jadi nggak ada miss, ya kan? Kalau saya bilang tolong ambil air dong, ya kan? Saya minta air dong, ya kan? Mesti dia tanya ke saya, Pak air apa Pak? Oh air minum, air putih aja, saya mau yang hangat, 1 gelas aja, clear gitu. Jadi ada reconfirm gitu. Atau kalau misalkan saat ini saya suka lakukan adalah saya tanya ke dia, misalkan kayak tadi, kalau pekerjaan, tolong cek, misalkan base chat inilah ya, tolong cek ini chat ini, ada atau enggak, gitu loh. Yang kodenya gini. Nah saya validasi ke si penerima informasi itu, ngerti gak maksud saya? Kalau dia bilang ngerti, tolong ulangi. Jadi saya mau memvalidasi kalau instruksi yang saya berikan atau informasi yang saya berikan itu benar-benar diterima dan benar yang dia tangkap. Karena saat ini kebanyakan adalah iya pak atau iya pak, pas dikerjain tidak sesuai yang kita harapkan. Itu kesalahan di dua pihak, si pemberi informasi dan si penerima informasi. Si pemberi informasi tidak memberikan informasi dengan jelas. Si penerima informasi dia tidak mau bertanya ulang, mungkin antara gengsi, malu atau saya nggak tahu gitu. Tapi harus divalidasi. Kita yang memvalidasi si pemberi informasi. Gitu. Oke, ngerti nggak? Iya Pak. Maksudnya apa? Coba ulangin. Saya kadang-kadang tes seperti itu. Oke. Walaupun pada saat berjalannya tidak 100%, tapi mendekati gitu. Minimum mengurangi error seperti itu. Tantangan saat ini adalah komunikasi, bukan hanya pekerjaan aja, kehidupan pribadi, pertemanan, WhatsApp grup terutama saat ini, ya kan, perlulah validasi. Lihat dari dua sisi. Itu aja sih. Thank you. Pada saat kuliah sih terus terang saya bukan orang yang aktif di organisasi. Saya ikut tapi tidak aktif. Saya pernah ikut di KMK ya, keluarga mahasiswa Katolik. Saya Katolik agamanya. Terus saya pernah ikut juga dengan OMK pingpong waktu itu pingpong. Suara para saya ikut, tapi karena saya waktu itu dites takut turun dari dari lantai 3 ya ke bawah, saya nggak jadi ikut. Tapi saya tetap kenal dengan mereka, saya main dengan mereka. Jadi pada saat organisasi itu saya daftar tapi saya tidak aktif lah. Jadi saat itu memang kondisinya adalah saya cepat-cepat kuliah, beres, cari uang. Karena waktu itu semester tahun kedua saya juga udah kerja malamnya. Seperti itu. Tapi BINUS memang banyak saat ini ya, terutama alumni-alumni
yang banyak memberikan insight lah. Seperti saya juga sering ngikutin acara-acara Binus Ika ada yang Zoom seminar ya kan, itu bagus sekali menurut saya karena menambah informasi, kita belajar suatu hal yang baru, tambah teman, tambah relasi kan, tambah network gitu. Nah kalau setelah itu kerja juga nggak terlalu, kalau kerja udah fokus lah kerja ya kan, bisnis juga berjalan, aktif sih masih di kegiatan rohani lah ya saat ini ya, kegiatan rohani di warga sekitar sini ya kan, sama itu sama kegiatan alumni Binus salah satu. Kalau pahitnya adalah kalau buat saya sih pribadi saya udah biasa lah, tapi kalau untuk keluarga saya nggak bisa gitu kalau buat keluarga, karena ada pernah waktu itu anak saya masih kecil, anak pertama saya mungkin umur berapa ya, kelas 1 atau 2 SD gitu ya kan, kelas 1 atau 2 SD ya kan. Saat ini anak saya udah umur 20 tahun yang pertama, kelas 1 umur berarti sekitar 9 tahun ya, 9-8 tahun ya. Saat itu dia mau beli roti di restoran fast food ya kan, dan saya nggak punya uang saat itu, dia minta ya kan. Saat itu saya sedih sekali lah, saya sedih sekali. Jadi untuk membeli roti aja, waktu itu harganya kalau nggak salah 15.000 kalau nggak salah. Roti burger seperti itu saya nggak bisa. Jadi saya minta ke adik saya yang kecil, tolong beliin lah, saya buat si anak saya pertama, si Ken namanya. Ya itulah. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah, kalau saya hidup pengalaman kayak saya udah cukup banyak lah, mau saya pribadi ya. Tapi kalau untuk keluarga saya paling nggak tahan. Jadi saat itu saya memutuskan jangan menjadi orang susah, karena untuk membeli roti aja sebagai seorang ayah yang papa ya nggak bisa melakukan tugasnya dengan benar, gitu cuma roti aja saat itu. Ya itu aja sih. Terus kalau pengalaman menyenangkan apa ya? Kalau pengalaman menyenangkan itu banyak sih sebenarnya pengalaman. Tapi paling senang adalah kalau orang bilang saya mau melakukan A misalnya, ya kan. Terus partner atau teman yang saya ajak bicara bilang nggak mungkin lah, katanya udah nggak bisa lah, udah banyak kompetitor ya kan, harga dolar lagi tinggi, bensin lagi tinggi, lagi krisis segala macam ya kan, nggak mungkin lah. Posisinya kan yang saya ajak diskusi orang itu yang saya anggap di atas saya ya kan, karena saya mau minta dia masukan gitu. Ternyata maksudnya seperti itu, karena saya merasa dia di atas saya, ya saya gitu ya kan. Cuma dalam hati saya buktiin apa yang lo omongin itu nggak benar, itu masalah waktu aja ya kan? Kalau kita percaya dengan apa yang kita yakini ya kan, itu benar dan akan berhasil. Lakukan, jalani dengan iman kamu gitu, jalani dengan iman kamu. Kalau emang benar kamu yakin itu akan berhasil, lakukan gitu, bayar harganya ya. Lu mesti mungkin begadang, mesti matiin AC di mobil ya kan, mungkin mesti naik ngojek kali mungkin ya. Saya waktu itu nggak ngojek, saya naik busway gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar. Jangan lupa berserah sama Tuhan. Fight lah seperti orang gila gitu, tapi tetap berserah sama Tuhan. Karena Tuhan pasti kasih yang terbaik buat umat. Setiap, kalau perlu tambahin dengan air mata, lebih powerful lagi perjuangan kamu. Jadi kalau orang bilang nggak bisa, tapi kamu yakin kamu itu bisa gitu, nggak usah khawatir, itu masalah waktu sama belief kamu. Jadi apapun yang orang bilang
mengenai kamu, menurut kamu nggak benar ya, ya kamu buktiin gitu. Orangnya sekarang sudah nggak ada sih, sudah meninggal. Ya nggak apa-apa. Saya suka dengan hal seperti itu. Jadi saya bisa cerita, ya kan, dengan apa ya? Bukan cerita kosong gitu. Memang saya alamin gitu loh. Jadi nggak usah takut. Apapun kondisinya, ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Ya kan? Kalau kayak COVID-19 siapa yang bisa kontrol? Negara pun gelagapan gitu. Jadi kita bereaksi secara positif aja, ya kan? Gitu. Kalau misalnya pas COVID, pas saya baru buka retail, wah mati deh gue bilang begini segala macam. Nggak mungkin sekarang gitu kok, ya kan? Walaupun memang omsetnya masih kecil lah karena retail seperti itu. Jadi hal yang paling menyenangkan adalah pada saat saya bisa membuktikan omongan orang itu nggak benar. Gitu. Kalau usaha goals secara value omset udah pasti ya kan lebih baik dari tahun lalu. Saya mau perusahaan ini tetap sustain, ya kan, menjadi berkat buat banyak orang Indonesia. Itu aja. Kalau itu dream saya. Jadi orang bisa dibilang sukses itu pada saat, kalau profesi saya ya, orang bisa dibilang sukses itu pada saat dia sudah bisa mensukseskan orang lain. Gitu. Jadi lewat perusahaan ini saya harap banyak orang yang bisa sukses lewat perusahaan ini. Gitu. Kalau saya pribadi, kehidupan pribadi, saya mau lari maraton tahun ini. Kalau keluarga, ya anak saya mau S2 nanti dua-duanya mau di luar negeri. Itu aja sih. Hobi saya sebenarnya olahraga. Kenapa saya olahraga? Karena saya hobi makan. Jadi saya apapun saya mau makan. Kalau saya udah olahraga banyak, berarti saya boleh makan banyak. Saya suka makan bami memang. Tapi kemarin medical kolesterolnya udah tinggi katanya. Jadi harus dikurangi makan daging merahnya, garamnya harus dikurangin. Berarti olahraga harus lebih keras lagi mungkin ya. Saat ini saya hobinya lari, masih suka berlari, melarikan diri di jalan-jalan. Jadi gimana ya? Bagi waktunya ya tetap harus bagi waktu lah ya. Untuk pekerjaan, kebetulan saya bisa waktu untuk pekerjaan kan saya bisa delegasi pekerjaan. Gitu. Jadi kalau untuk pekerjaan kita manfaatkan teknologi lah ya, kalau mau saya sih kayak Google Calendar segala macam atau apapun lah teknologi, manfaatin teknologi. Jadi nggak ada yang miss di situ. Jadi kalau misalkan kayak kemarin Yopi minta janji ya kan, ya kita lihat dulu kalendernya gitu bisa nggak gitu. Karena kalau kegiatan rohani sudah ada schedule-nya, kegiatan pekerjaan sudah ada schedule, tapi pekerjaan yang kadang-kadang suka harus fleksibel lah kalau pekerjaannya. Kadang-kadang misalnya janji 2 harus mundur segala macam ya kan, ya kita harus fleksibel di situ. Porsi saya terus untuk ke keluarga, saya usahakan setiap malam ya kan di bareng mereka kita bisa doa bareng lah malam bukannya sebelum tidur ya, mungkin bisa jam 7 sore atau jam 8, biasanya sekitar jam 8 seperti itu. Jadi untuk kalau pada saat ngumpul ya kita ngumpul, kita suka ngumpul makan segala macam, sama lah seperti keluarga biasa gitu. Dan saya juga ajak mereka olahraga bareng, gym bareng, lari bareng gitu. Aktivitas bareng lah kalau pada saat kita kumpul ya di rumah. Tapi kalau pada saat ya aktivitas masing-masing ya minimum pada saat kita sih saya maunya tiap hari gitu doa, tapi ya karena kesibukan segala macam, tapi mereka sudah tahu jadwalnya sekitar jam 7 jam 8 malam waktu Indonesia di sini.
kita doa bareng. Itu aja sih. Halo, nama saya Joni dari jurusan Komputer Akuntansi angkatan 95. Pekerjaan saya ini adalah perusahaan bergerak di bidang coating, cat, dari lantai sampai genteng, dari onshore sampai offshore. Oke. Kenapa saya merekomendasikan kuliah BINUS saat ini? Saat itu waktu tahun 95, BINUS adalah kalau di-compare sama perusahaan, di-compare sama universitas swasta saat itu kita nggak masuk hitungan lah. Tapi saat ini teman-teman, ya kan, teman-teman bisa lihat kita disandingkan dengan universitas negeri. Kalau kita universitas swasta itu nomor 1. Saya bangga menjadi lulusan BINUS. Karena apa? BINUS tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman dan terbukti oleh rank yang diberikan oleh World kalau nggak salah ya. World itu pemberi level universitas secara global. Jadi saran saya adalah untuk teman-teman yang mau kuliah di BINUS, saya sangat merekomendasikan saat ini karena memang banyak lulusan-lulusan yang sudah terbukti berhasil. Ya. Dan untuk BINUS sendiri, terima kasih buat networknya, buat dirangkulnya kita alumni-alumni sehingga kita bisa tetap berinteraksi seperti keluarga besar di BINUS untuk saling membantu, saling mengisi, saling mensupport. Untuk saat ini BINUS memang sudah sangat terbaik, tetap kita harus yang terbaik lah. Terima kasih. Menjadi universitas nomor 1 di Asia Pasifik.